juga banyak mahasiswa di UMJ dan saya belajar dari mereka. Itu kenapa saya memilih UMJ. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, harapan dari Kak Berani sendiri untuk sinergi antara Iya, Pak Supi aja. dan pendidikan Kak Berani saat ini di Universitas Muhammadiyah Jakarta ke depannya apa? Upi gatel, Upi mau garut. Ya, selain pendidikan yang profesional Kakak main sepak bola dan juga pendidikan Kakak ke depannya. Strateginya yang pastinya sudah saya pikirkan jauh sebelum saya pemain profesional ya. Karena saya dari dulu saya bakal yakin sama diri saya sendiri saya bakal sukses karena salah satu kunci sukses ya adalah percaya diri sendiri sih. Dan Vano denger ya, salah satu kunci sukses percaya sama diri sendiri. Untuk membantu pengembangan diri saya juga karena jadi atlet nggak hanya sampai umur 30-an. Setelah itu Belum waktunya Lutfi, belum, masih ada dua lagi pembicara. Sabar ya. Kenapa saya memilih untuk kuliah itu untuk membantu mengembang masa depan saya setelah menjadi atlet nanti. Main timnas. Tadi kan tadi main timnas. Enggak ngikutin bola. Motivasi untuk teman-teman peserta UMJ Expo 2026 agar berani mengejar mimpi, Kak. Mungkin dari saya Nanti Pak Supi selalu matiin ya. ikut omongan dari orang tua dan restu orang tua itu sangat penting. Itu aja. Itu aja. Mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Kak Wahyu ya. Kak Wahyu Setiawan. Halo Kak Wahyu. Halo Kak, halo semua. Naila time. Bagus nih Kak. Naila approve. Selalu dong. Selalu dong. Naila approve. Udah pada sarapan belum makan? Aduh, Kak Wahyu. Tapi Kak Wahyu dari sana Pak sudah banget ya. Ih, makasih Vano, makasih. Kak Wahyu, boleh diceritakan dong sedikit perjalanan hingga saat ini berada di posisi saat ini. Karirnya. Maaf ya kalau goyang-goyang tangannya pegel guys. Ya, saya sebelum menjadi atlet nasional adalah anak sekolah berandal. Dulu saya belajar SMA yang suka bikin kasus apapun itu. Nah, di situ saya kondisi terburuk, hampir mau dikeluarin dari sekolah. Tiba-tiba guru olahraga saya kasih ide untuk mengikuti kejuaraan se-DKI 100 meter. Dan alhamdulillah saya langsung juara 1. Dan mulai dari situ saya yakin kalau saya punya potensi di olahraga saya, yaitu atletik. Dan dari situ saya jauhi kehidupan nakal yang menurut saya mengganggu masa depan saya. Paling hal yang pengen digapai adalah satu kuncinya, konsisten aja. Kalau konsisten itu pasti tergapai. Tapi nyender. Nggak mungkin enggak. Santuy banget ya, santuy. Tapi teman-teman saya sekali Kak Berani cuma sampai di sini aja karena ada kepentingan lain. Tapi terima kasih banyak Kak Berani sudah sempat datang ke acara UMJ Expo 2026. Udahan. Lutfi nggak jadi ngomong. Tenang. Ada orang lain. Makanya masuk UMJ biar ketemu Kak Berani ya. Hati-hati di jalan ya Kak. Sengaja maju tuh. Tenang. Kita pasti ada Iya, aku nggak ngikutin tim. Ponakan aku sih ngikutin banget timnas. emang awalnya bisa bilang agak hal ya. Ya dulu zaman sekolah
Udah kayaknya di depan tadi aku pas mau masuk kan telat. Nah, Upi ternyata ada di belakang sama Kak Ferrari. Motivasi anak muda di sini dan aku sih pastinya kalau misalnya ada motivasi sedikit pasti udah memikirkan Upi, ya Allah bersinar banget sumpah. Itu kan masa SMA menurut saya masa krusial. oke betul-betul. Kita harus memilih jangka panjang. Nah, buat gitu dong, Ti. Ya. Aku penasaran Kak, kenapa sih Kak Wahyu memilih olahraga lari dibanding olahraga lainnya? Mungkin dari awal Di sini emang pencahayaannya saya kurang ya, diberi guys. bakat gitu ya. Bakat kecepatan yang nggak semua orang punya. Di situ saya selalu tekunin, saya yakinin kalau saya bakal berhasil sampai sekarang. Masya Allah keren banget, tapi alhamdulillah pencapaian dari sini Kak Wahyu nggak sia-sia ya Kak. Alhamdulillah saya mengikuti SEA Games sudah 3 kali. Wah, tepuk tangan dulu dong. Asian Games dan pernah ngikutin kejuaraan mahasiswa dunia. Masya Allah, semoga di sini bisa termotivasi ya dan kali aja ada yang Kak Wahyu. Coba kalau dari situ, Dek. Dek, dari situ. Dari kelihatan. sini. Oh. Kelihatan dikit sih. Aduh lagi zaman banget tuh support system. Kayak gelap gitu kan. Seberapa besar sih peran UMJ dalam Banyak yang ngasih lebih. kalau sendiri untuk proyek tersebut nih Kak? Makasih ya. Sangat bantu banget sih soalnya saya masih mahasiswa semester 7 ya. Saya pengen Gak usah cepet gitu, lulus guys. karena saya Tetap aja, ketinggalan guys. di UNJ karena mengejar cita-cita saya. Nah, saya di kampus UMJ ini saya mulai kayak Zoom meeting atau saya mengabari dosen untuk tugas saya. Keren banget kan UMJ. Jangan lupa masuk Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sudah ada percobaannya, prestasi mahasiswa ada banyak tuh tadi kakak-kakaknya kan. Nah, aku mau Ya, emang ke ini pertanyaan selanjutnya. cahayanya, Kak. oh. Saat kamu membawa nama Universitas Muhammadiyah Jakarta di ajang internasional, beban atau motivasi apa sih yang paling kamu rasakan Kak? Sebenarnya gak ada beban ya, Nggak ada ya? malah kita tuh bangga bahwa UMJ ke ajang dunia. Oke. Aku bisa duduk di sini dan berbincang sama Kak Wahyu. Kalau gitu dan tadi Kak Ferrari sangat bangga banget. Terima kasih untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, untuk sobat muda yang ada di sini bisa banget nih masuk UMJ nanti. Siapa tahu kamu bisa duduk di sini nih berbincang sama mahasiswa berprestasi. Nah, Kak Wahyu, bagaimana sih kamu menjelaskan konsep kampus unggul yang diusung UMJ dari sudut pandang seorang atlet? Lu ngambil fancam. Ya, dari kampus unggul sendiri. Kalau menurut saya UMJ selalu terbaik sih. Mau lihat yang di layar atau yang aslinya? Nah, Cukup. mau yang di layar apa yang aslinya? Nah, kalau kita atlet itu ya pasti harus jaga pola makan. Itu penting banget karena kita harus jaga. Oke, layar aja ya. Soalnya yang di itu gelap. Gimana sih cara Kak Wahyu untuk Gak boleh pada makan seblak ya. Oh, nggak boleh. Bakso nggak boleh. Gak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau boleh tahu gimana tuh cara Kak Wahyu untuk proses tersebut? Karena kan pasti ketat ya Kak. Ya mungkin ya bisa Gelap kalau yang aslinya, no. Gelap. Malam kita tahan, kita makan buah-buahan. Oke. Nah, kalau dari Kak Wahyu sendiri, karena kan tadi udah jaga pola makan, gizi juga, terus juga apa rasanya nih Kak? Ya udah layar ya, layar. Orang tua Kakak untuk antara karir Kakak dan juga di dunia pendidikan ini Kak. Karena kan Kakak juga aktif di dunia. Ya perasaannya pertama bangga lah. Apalagi saya anomali di keluarga saya ada yang olahraga. Saya sendiri yang pencetus suka olahraga. Ya pertama ya bangga banget. Bisa mencetak sejarah di Indonesia dan pokoknya selalu bangga deh. Selalu bangga ya, Masya Allah, keren banget. Nah, aku mau tanya nih Kak,
ditanya tapi belum ditanya-tanya. Rasanya bangga banget bisa lihat anak muda semangat-semangat kayak gini. Ini udah contoh buat masa depan UMJ Indonesia Kakak. Oke, next question Rika. Satu kata atau satu kalimat Pengen ngajak duel Ferrari tadi. Pak UMJ Expo 2026 agar berani mengejar mimpi. Jangan pasang dengan takdir, takdir bisa diubah. Oke, sekarang kita lanjut ke narasumber kita yang selanjutnya. Udah matiin ya, Pak Supi matiin. Ombak lagi dong kalau misalnya aku bilang hai, kalian jawab halo ya. Hai. Rame banget. Ini kayaknya ada banyak banget nih kalau Lutfi. Sangat amat excited nih. Kira-kira kalau Lutfi Saya kan semangat juga lah. Bungkus. boleh dong diceritain perjalanan awal ketika Lutfi hingga saat ini. Dah, makasih ya teman-teman yang udah ngasih gift. Dah, assalamualaikum. Saya di dunia akademis itu dari kelas 1 SD kebetulan. Ya, alhamdulillah udah ketemu lah passion saya waktu itu di bidang sains kelas 1 SD, lalu kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu baru pindah ke matematika, terus ke matematika, lalu lanjut sampai sekarang. Alhamdulillah. Kak Kiki, giftnya mana giftnya? Nah, bagaimana proses persiapan mengikuti Class of Champion di season 2 hingga bisa menjadi finalis nih Kak Lutfi? Persiapan kelas sesi juga waktu itu emang jujur belum tahu apa-apa tentang gamenya karena emang semua dirahasiakan juga kan ya. Jadi ya yang pasti kita siap-siap aja untuk game seperti apa yang akan diberikan. Dan juga memang udah ada gitu. Kita lihat dari Clash of Champions season 1 game-gamenya kayak gimana. Tapi saya yakin game-gamenya akan lebih susah lagi. Jadi ya saya coba Nanti fancamnya ada di sini ya, dari KOI, insya Allah. Kan tadi kamu bilang sendiri bakal lebih susah ya. Gimana sih Kak untuk misalnya kamu mempersiapkan dirinya terus kayak kira-kira tantangan yang akan dihadapi bagaimana cara kamu handle-nya nih Kak? Karena kan pasti kita ya kayak deg-degan terus kepikiran malah bisa ngeblank kalau misalnya udah ada di sana itu bagaimana cara kalian untuk menanganinya? Iya, bukannya lucu banget emang. Tapi Gemes. saya kan selalu mikir gitu, kalau saya kalah di sini pun saya juga udah bangga gitu udah masuk di sini kan. Dari awal udah kayak gitu. Habis itu kalau masalah mental atau gugup atau apa itu saya emang udah sering ngalamin juga sebelumnya. Jadi ya tetap bisa perform kalau segugup apapun istilahnya karena emang udah sering ikut lomba juga. Iya kan, aku juga dengar Makan gula, dia makan gula. lomba dari ikut acara-acara yang sempat nangis ya Kak. Ya. Tapi kamu keren banget sih Kak. Ya kalau kalah kan sedih ya apa. Aku juga sebenarnya sedih sih Kak kalau bersama. Tapi aku sedihnya terharu sih bisa ngomong sama kamu hari ini. Makanya aja salting Kak, moderatornya. aku mau tahu nih, pesan apa sih untuk anak-anak atau siswa SMA, SMK, dan MA sederajat yang ingin melanjutkan kuliah namun masih ragu untuk menentukan pilihan nih Kak? Dari kebanyakan orang yang saya temui juga mereka tuh baru ketemu passion mereka tuh kebanyakan emang pas masa-masa kuliah, tapi saat masa SMA kalian setidaknya udah dapat gambaran besar gitu kalian pengen fokus ke ilmu yang mana. Jadi kalau bisa kalian cari sesuai jurusan kata kalian, moderatornya. pilih jurusan itu lalu pikirkan nanti ketika kuliah kalian juga masih tetap harus eksplor gitu dari ilmu itu kalian pengen fokusnya kemana sih, nah itu aja kan. Oh oke, karena kan Kak Lutfi ini mahasiswa KAIS ya Kak dari Korea Selatan. Annyeonghaseyo. Ngomong Korea. Cagia. Untuk punya kalian antusias di UMJ Expo 2026 ini, bagaimana pendapat Kak Lutfi tentang potensi generasi muda Indonesia kali ini? Ayo kita pancing Cagia. Jujur Kata-kata kalau yang belakang. dibandingkan generasi saya sebenarnya generasi muda saat ini
kalau hitungannya pemikirannya itu makin kritis lagi. Jadi mereka tuh kayak paham gitu mana yang baik, mana yang benar untuk mereka. Mungkin efek dari globalisasi juga ya, jadi bisa kelihatan. Lalu kedua, itu kemampuan mereka untuk menerima informasi juga itu sangat-sangat amat cepat juga. Jadi kalau kita lihat di situ banyak Masya Allah, saat tahu ini banyak Lutfi banget bersinar pemuda banget. yang bisa bahasa Inggris juga, itu luar biasa banget. Oh, oke. Nah, kalau tadi kan kalau Lutfi di KAIS ya Korea Selatan. Kira-kira persaingannya kan sangat ketat ya. Tahu aku kalau biasanya nonton drakor, aku biasa kalau misalnya malam ngaji sama belajar matematika juga. Lutfi. Nah, bagaimana banget. sendiri agar siswa di sini tetap kompetitif menangkap perjalanan kesehatan mental? Iya, emang terasa banget lah seberapa ketat persaingan akademis di KAIS juga gitu kan. Bahkan ada orang yang emang kerjaannya belajar ya 20 jam sehari, tidur 4 jam gitu. Ya tapi yang pasti meteran kita tuh bukan beda gitu sama meteran orang lain. Jadi jangan terlalu lihat apa yang orang lain lakukan, tapi setidaknya jadikan standar kalian, diri kalian sendiri gitu. Kalian bisa nggak lebih baik dari diri kalian yang kemarin lah, lagi gitu. Nah, apa sih motivasi terbesar Kak Lutfi sendiri, terus kayak selalu pengen dia belajar, terus sampai ke KAIS dan belajar ya Kak? Masya Allah, keren banget. Itu apa sih Kak motivasi tersendiri dari Kak Lutfi? Maaf ya kalau yang depan Kalau motivasi saya tuh saya selalu suka mencoba hal yang baru. Bahkan maksudnya di matematika sendiri itu tiap matkul tuh saya belajar hal yang baru. Dan kalau ada hal yang baru tuh saya selalu pengen seriusin gitu kan. Jadi kayak limit saya ada di mana sih gitu loh. Kayak bisa nggak kalau ini misal saya dibandingin sama orang lain, kira-kira saya bisa ngasih perlawanan seberapa kuat dan sebagainya. Itu motivasi saya. Nah pastilah kompetisinya ada. Oke, nah aku pengen dengar nih satu kata atau satu kalimat motivasi untuk teman-teman peserta UMJ Expo 2026 yang ada di sini agar berani mengejar mimpi nih Kak. Ya untuk berani mengejar mimpi itu emang pasti susah lah gitu kan ya. Tapi kalau gimana cara kalian menghadapi kesulitan kalian itu yang nanti membentuk karakter kalian gitu loh. Jadi kalian tuh pengen jadi karakter seperti apa sih, itu yang perlu dipikirkan sebetulnya. Gitu aja. Oke. Terima kasih banyak Kak Lutfi. Tapi karena aku doang yang nanya, aku jadi pengen tes ombak dulu deh. Sobat-sobat yang ada di sini, kalau aku bilang hai, kalian bilang halo ya. bilang Iya. halo ya guys. Hai. Nah, aku punya kesempatan untuk kalian di sini bertanya sama kakak-kakak keren yang ada di depan sini. Tapi sebelum itu kalian persiapkan tangan kalian karena ini cepet-cepetan ya. Belum. Satu. Pokoknya hitungan ketiga kalian angkat tangan kalian setinggi mungkin ya. Satu. Dua. Ayo nanya. Tiga. Wah, banyak banget nih. Yang mana nih ya? Pilihnya ya. Yang mana ya? Boleh nih, yang udah jingkrak-jingkrak ini di belakang. Icin. Kok namanya lucu Icin? Excited banget. Tapi kalian mau nanya? Kalian gak ada mau nanya sama aku? Oh panggilannya. Sedih, tapi gak apa-apa. Intinya kacamata. Boleh halo. Siapa? Kenalin, nama aku Aisyah Laksamana Mahayati. Aku dari SMA Muhammadiyah 8 Ciputat. Oke, karena kamu kayaknya semangat banget nih. Bisa Iya, Kak, jujur. Cingkrak kayak gini. Jujur iya Kak, jujur. Jujur. Emang kamu mau nanya sama siapa sih? Aku mau nanya sama Kak Lutfi. Sama Kak Lutfi. Oke. Ya, Boleh pertanyaannya ada apa itu Aisyah? saya ada di rumah. Relax. Jadi aku mau tanya ke Kak Lutfi, karena kan udah kelas 12 juga kayak
mau nanya strategi belajar Kak Lutfi itu gimana sih? Karena aku sendiri belum nemu strategi belajar yang kayak cocok gitu. Kadang aku kayak overwhelmed gitu loh kalau belajar semuanya jadi satu. Gimana sih strateginya biar kita tuh nggak pusing-pusing banget gitu? Itu sih Kak, makasih ya Kak. Oke, terima kasih strategi bertanya kayak ditanya. Saya bagi jadi 3 fase sebenarnya. Jadi fase pertama tuh saya harus paham basicnya dulu. Jadi dari buku materi itu bakal saya baca dulu sebelum pengajaran mulai. Karena kalau kita belum baca buku materi nih, misalnya belum kita tahu, habis itu kita udah langsung masuk kelas, terus diajarin terus banyak istilah-istilah kita nggak ngerti kan prematur. Dan jadi kadang wah itu kita nggak ngerti apa-apa terus ujung-ujung jadi bosan kan di kelas. Sedangkan kalau kalian udah baca materi dulu, misalkan udah tahu basic-basic yang nggak apa-apa gitu kalau kalian belum paham semuanya. Soalnya kan nanti bisa tanya-tanya juga kan sama profesor kalian. Jadi Profesor. itu review buku materi dulu dan nggak apa-apa gitu kalau nggak paham. Lalu kedua saat kalian ada di kelas itu kan profesor kalian ya, kalian pasti dengerin dengan fokus ya, dengan fokus dan kalian bisa review lagi tuh. Alangkah sangat baiknya jika kalian mencatat juga, terutama di bagian yang kalian tuh masih lemah gitu. Lalu aktif di sesi tanya jawab, sebenarnya itu juga penting ya. Jadi kalau ada yang nggak paham atau apa, kalian bisa tanya profesor kalian. Yang keempat itu peer to peer review lah gitu. Kalau ada PR ada apa, saya tuh biasa nggak ngerjain sendiri juga, pasti sama teman. Terus kita bandingin gitu kan, soal sama soalnya itu cara kita ngerjain berdua kan beda gitu. Bedanya kayak apa, atau saya ada salah apa gimana. Yang dimana ini nggak hanya kita dapat cara baru yang digunakan teman kita, tapi kadang kita juga tahu gitu kita kurang dan salahnya di mana. Lalu keuntungan lainnya ya kita memaksimalkan nilai buat PR juga gitu. Beda kalau ngerjain PR sendiri, kita kadang nggak tahu ini Vano denger ya, Vano. nggak ada yang bisa ngecek juga gitu. Oh ya gitu. Jadi yang pertama ada kalian belajar mandiri Dan adik-adik aku sekalian. di grup lah gitu. Terus itu dicatat Aisyah tadi ada belajar mandiri, terus tadi grup sama belajar dengan profesor. Catat Aisyah tadi kamu sampai jingkrak-jingkrak kayak gitu. Udah seneng dong dapat jawabannya. Senang. Makasih Kak Ada. Aku lihat kalau Lutfi keren banget gak sih di COC baru di episode 1 udah bisa itu. Padahal kan pertanyaannya banyak ya Kak yang pas di episode 1 dan banyak kita harus hitung juga. Itu bagaimana sih caranya ya? Mungkin nanti aku akan belajar di belakang sama Kak Lutfi kali ya. Jangan bercanda, jangan marah kayak gitu nih Pak. Oke, aku mau kasih kesempatan lagi nih. Kira-kira siapa yang mau nanya lagi? Apa kalian? Apa? Sama Kak Lutfi. Sekarang pertanyaan sama Kak Wati. Yang mana ya? Ini ada di mana nih? Kakak. Boleh. 05 10 19. Juga ini salah satu ambassador dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Jangan kalau Kak Syahmi. Aman? Oke, halo semuanya. Wani Piro kalau aku salamin. Ya, aku Ayo. izin mau kasih pertanyaan. Pertama perkenalkan dulu, aku Naura Habibah. Aku dari Fakultas Ilmu Pendidikan juga. Nah, aku kebetulan program studi pendidikan bahasa Inggris. Oke. Ini aku mau kasih pertanyaan untuk kakak tingkat aku, tentunya dari program studi pendidikan olahraga. Untuk kakak tadi kan dari ceritanya kakak, Kak Wahyu dulu itu bisa dibilang anak yang bandel juga ya Kak, untuk anak yang lumayan aktif juga kan, banyak bikin mungkin kenakalan gitu. Tapi sekarang Masya Allah Kak Wahyu berprestasi ya kan. Nah kira-kira nih Kak, berarti kan masih banyak banget peluang untuk anak-anak mungkin yang sekarang lagi malas-malasnya sekolah, bukan lagi yang mungkin aktif-aktifnya untuk ya buat online lah gitu. Nah kira-kira kalau dari Kak Wahyu, gimana sih cara merubah negatif bad habit itu kemudian menjadi good habit nih Kak? Boleh Kak Wahyu, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, benar banget. Itu juga aku pengen tahu nih. Iya, karena kan dari tadi bad habit terus menjadi good habit juga. Bagaimana cara mengubahnya? Gimana tuh cara ngubahnya? Kalau saya mengubahnya adalah karena
saya tahu mimpi saya di situ kan. Makanya saya berjuang keras. Saya pas lagi saya berjuang, saya nggak tahu kan saya bakal mau juara apa enggak. Tapi yang saya yakinin saya Aduh, bakal sampai di podium 1 itu. End live ya, end live. Ada juga. Dia simpel banget. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak yang berkenan Kak. BTW pegel nih, udahan ya, udahan. Aku mau ngerekam nih, dari tadi aku belum ngerekam-rekam Ini nih. kita 3 ya, 1 orang lagi. Tapi kira-kira siapa ya? Aku mau minta paling semangat dulu. Karena aku lihat banyak banget. Untuk aku. Untuk aku ya. Ini ada cewek, ini semangat banget. Kalau tadi sebelah kanan udah, sebelah kiri udah, sekarang di tengah-tengah. Itu Kak Aceh yang biru kah? Ini Yang biru, yang biru. Ah, emaknya. Kamu namanya siapa? Rumahnya di mana? Siapa nih? Titik doang. Masih untung gue pegangin ya. Gue matiin nih. Oke, habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kamu semangat banget ya. Iya dong, kan ketemu ini. Yang mana? Yang mana? Yang dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Atau setiga-tiganya? Bercanda. Perkenalkan, nama aku Isma dari SMK Muhammadiyah Luwiliya. Wow, kamu sendiri tapi rame banget ya. Biasa. Jadi aku nanya, kalau saya 2 pertanyaan boleh nggak? Boleh banget. Satu. Yang punya akunnya lagi ngambil fancam, bagi Orang tugas. yang pengen kuliah ke luar negeri, yaitu ke Thailand, National University. Terlalu dong, banyak. Aku tuh kalau bingung buat mulai dari mana, terus kadang aku selalu takut buat keluar belajar ke luar negeri karena Dek, gue dapet kayak gini, Dek. oleh Dek. orang-orang yang di sana karena kan apa ya nggak Apa sih, mungkin kayak aku tuh takutnya Oh, sesuai oh, standar ada mereka, kayak gitu, nggak terus kayak takut buat nyoba Tanda-tanda suruh end live kayaknya emang. bahasa mereka kan agak susah, terus kayak gak mungkin banget pakai apa ya, pakai bahasa yang Inggris kan kayak mungkin nggak ada yang begitu ngerti ya. Terus kalau Lutfi kan di Korea ya, Korea Selatan. Nah gimana sih kakak trik belajarnya buat kayak Kelihatan tapi gelap. menyamankan Gimana diri, emang tempatnya gelap? di sana, terus Tuh, kayak ntar udah terang, ini gelap lagi. gitu. Kadang aku tuh selalu takut buat nyoba hal baru gitu. Jadi aku tuh pengen Iya, emang nggak kedengeran selalu nanya apa. lebih gitu, selalu mencoba hal-hal baru gitu. Terus untuk Kak Oke, Kak Wahyu. Jadi aku waktu SD pernah ikut lomba atletik sekabupaten. Terus aku mau nyoba nih, aku alhamdulillah dapat juara. Terus dari gitu aku mau nyoba lagi waktu sekarang sama SMP, tapi aku takut buat nyobanya lagi karena aku merasa kayak takut gagal. Terus gimana buat bangun diri yang dimana kalau yang sebelum Iya, emang ini apa namanya nggak terlalu jelas suaranya. Mungkin sekian, terima kasih, maaf kalau agak heavy dan belibet karena ya Allah gitu kayak Masya Allah gitu. Tuh ada yang kedengeran juga. Maaf ya kalau kurang agak belibet. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ya, kayaknya tadi siang makan apa ya ini? Boleh, dari siapa dulu yang mau jawab? Oke, Kak Lutfi. Saya mungkin nggak bisa banyak bicara tentang universitas lain gimana, tapi alhamdulillah di KAI sendiri saya nggak pernah dengar ada kasus diskriminasi dan sebagainya. Jadi kalau penasaran tentang universitas lain bisa tanya alumni orang Indo yang ada di sana juga, kalian cek aja. Tapi kalau yang mereka Bingung, upinya bingung. lingkungan, bagaimana cara adaptasinya? Yang pertama ya, saya kan di sini juga Lucu
Lucu Di situ banget, ada muka komunitas bingungnya. orang Indo, di situ juga ada komunitas orang Islam. Yang pasti saya aktif di kedua komunitas tersebut kan, karena ya nggak pengen kehilangan karakter juga lah. Kita sebagai orang Indo dan orang Islam juga kan takut bawa arus kan. Udah. Lalu ketiga, yang pasti saya juga explore itu sama budaya-budaya mereka. Saya juga lumayan aktif sama teman-teman saya di Korea, yang di fakultas, di departemen maupun di klub-klub kecil juga yang lain gitu. Dan yang sangat membantu itu justru untuk beradaptasi itu malah teman-teman Korea itu. Jadi Chat guys, chat tuh. kalau kalian lumayan open sama mereka, mereka tuh juga open sama kalian. Tapi kalau kalian nggak approach orangnya, kadang tuh emang mereka agak tertutup gitu kan. Jadi ya saya yang pasti approach mereka, habis itu nemuin kesamaan kita, ngobrol banyak hal ya. Kesamaan kita sama-sama suka matematika dan sebagainya sih. Jadi kita ngobrolin matematika, terus ya akhirnya kita bisa berteman. Jadi gitulah. Jadi ya pasti kalian cari teman yang orang sana itu membantu banget, jujur ya. Wah, pertama kali yang kencang. Tadi kan pertanyaannya yang kencang banget. Terima kasih kalau dari Kak Wasim. Pertanyaannya dijawab. Tadi karena takut gagal nggak pede ya. Pertama kalau takut gagal biasanya kita kerja kerasnya agak kurang. Mana lagi dia? Kalau kamu kerja kerasnya makin maksimal, kamu bakal pede dengan apa yang kamu Nih ya, lakukan. lihat ya. Kaudinya Dan tuh pertama, lagi nge-fan cam. Itu kedua, cari circle yang selalu mendukung kalian. Kaudinya lagi ngambil Kalau fan udah cam. kalian Jadi mendukung, akun ini live aku yang Kerja keras pegang. kalian sama usahanya Gitu bakal pemirsa. Udah itu udah. Dan sekali pertemanan yang baik, benar banget. Kalau kalian misalnya punya teman yang baik itu kalian harus banget wajib sama mereka. Karena kan pertemanan itu ngaruh banget. Sama Ya, kan buat karena kalian hubungan itu sangat juga. mendukung, Ini lope-lope. kita berkembang atau kita dimakin. Betul, apalagi tadi Kak Lutfi juga yang di Korea Selatan. Dari pertemanannya juga pasti sama-sama support gak sih? Hal baik, apalagi untuk pendidikan ya, Masya Allah. Nah, tapi kamu masih kayak pengen ditanya gitu gak sih Kak? Tapi sebenarnya aku tuh Udah lama Kak, dari jam 1 tadi. banget hari ini buat ketemu kalian. Kayaknya aku mau kasih pertanyaan lagi gitu ya. Boleh gak ya? Tapi aku udah dulu kalau dia semangat, semuanya semangat, aku semangat buat lempar. Siapa tahu dia mau nanya lagi. Tapi kalau nggak semangat, udah lah. Oke, kalau kayak gitu, kalian semangat gak? Kurang kenceng. Kurang kenceng. Semangat dong, karena kita lagi ada di acara UMJ Expo 2026. Tepuk tangan dulu. Oke, karena dari tadi banyak nih cewek yang nanya. Coba dong cowok. Ayo tanya. Mana cowok-cowoknya? Ayo dong tanya, ayo yang paling seru. Ada cowok-cowok ada yang mau ikutin. Tunjuk. Dan kawannya. Siapa? Ayo siapa? Ini tuh ada yang paling mana? Aduh, lucu bener ya Allah. Apa yang ini tuh? Ya, itu kan ada dua ya. Coba tuh. Nah, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh ya, Kak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Daraja, saya dari Cakung. Saya ingin bertanya tentang untuk kalian berdua, bagaimana sih cara kita mengatasi keraguan diri Mana sih yang nanya? pada diri kita sendiri dalam memilih sesuatu? Oke, ini maaf pertanyaannya untuk siapa nih Kak? Untuk keduanya. Untuk keduanya, untuk percaya diri ya tadi? Iya. Oke, boleh Terima kasih. dijawab oleh siapa dulu? Amalannya apa? Dia mulu yang ditunjuk tiap aja. Iya emang. Si Rojak. Boleh dari Tawahid dulu nih. Kalau percaya diri itu harus dilatih ya. Pindah-pindah mulu. Ibarat kayak kamu tadi Bentar. biar percaya diri kamu harus sering melakukan hal itu biar kamu percaya. Tapi tanding aja nggak cukup kalau kalian nggak kerja keras. Kalau kerja keras itu bakal jadi percaya diri kamu makin lebih nanti kalau kamu mengikuti kompetisi atau pertandingan. Oke, berarti kerja keras tidak menghasilkan hasil lah ya Ya, Kak. kerja keras tidak mengkhianati hasil karena
yang nggak bikin kita nggak percaya diri karena kita nggak pernah kerja keras dengan kemampuan kita. Jadi kita nggak pede dengan diri kita. Betul, berarti harus coba aja dulu. Yang penting lakuin yang terbaik ya kak. Ada lagi kawannya? Cukup. Oke, kita lihat sendiri. Kalau dari saya tuh pribadi kadang tuh keraguan tuh timbul karena ekspektasi itu nggak sesuai sama kerja keras kita. Jadi kalau emang ekspektasi yang tinggi ya berarti kerja keras kalian juga harus banyak gitu kan, nggak harus keras banget. Ya jadi kalau pengen hilangin keraguan itu ya perbanyak kerja kerasnya lagi. Atau ekspektasi tapi yang perbanyak kerja kerasnya aja. Lalu bagaimana cara percaya diri ya? Kalian harus percaya sama diri kalian itu. Ya itu tadi sebenarnya ketika kerja keras kalian cukup, ekspektasi kalian cukup, itu kan bakal percaya diri ketika lomba. Tapi ada cara lain juga di sini, di mana kalian tuh udah pernah nyoba lomba sejenis sebelumnya. Kayak misalnya UTBK kan kalian udah tryout juga kan. Jadi kalian itu bakal naikin tingkat kepedean kalian. Nah kalau hasil kalian tryout bagus, nanti UTBK juga kalian lebih pernah lebih ada lebih percaya diri juga. Jadi ya perbanyak kayak trialnya aja buat lomba ini. Soalnya seperti tadi tryout ya tadi sama ruang guru juga gimana? Kalian makin semangat kan habis ini? Apalagi untuk kuliah ya kan? Semangat dong pastinya. Karena intinya tuh tadi kacamata. Enggak. Intinya tadi kalau misalnya ekspektasi kalian tinggi, usaha kalian juga harus tinggi dan pastinya dibarengin doa sama restu orang tua ya gak sih? Oke. Coba dong, aku mau ada yang nanya lagi nih. Aku penasaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan dari Muhammadiyah Fakultas juga. Saya pengen nanya buat Kak Luki. Kita kan kelas 12 ini kayak harus belajar buat persiapan UTBK ya, buat masuk kampus. Nah, tapi saya tuh kayak sering bosan gitu atau sering gak distract pas belajar. Gimana sih caranya supaya konsisten belajar itu supaya gak ke-distract sama kayak main HP atau yang lain-lain gitu kan? Sama masih itu mau nanya lagi. Aku mau nanya buat ke Wahyu. Aku kan juga olahraga kan kak. Nah, itu pas olahraga sama lari, aku tuh sering merasa kayak pengen gerak gitu. Lutfi lagi mikir nyari jawaban. Trik lari itu dari TikTok. Nah, aku nanya ke Kak Wahyu, gimana caranya kita tuh biar gak gampang nyerah dan trik-trik larinya Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kamu jangan gampang nyerah ya, semoga kamu di sini semangat terus. Semua yang ada di sini juga untuk menggapai cita-cita di masa depan, apalagi bersama Universitas Muhammadiyah Jakarta, agar menjadi mahasiswa berprestasi. Oke, boleh dari siapa dulu yang mau jawab? Mungkin Kak Lutfi ya? Berarti tadi konsistensi belajar ya? Betul. Oke, kalau kita ngomongin distraksi, ya distraksi kita hilangkan. Misal ada HP, ya udah HP-nya taruh di mana dulu ya, kita di mana. Tapi yang perlu saya validasi itu emang bangun konsistensi itu berat. Itu tuh perlu jangka waktu yang panjang. Yang kadang bikin orang bingung tuh misalnya kita tuh nggak terbiasa belajar misalnya 10 jam per hari. Terus tiba-tiba yang awalnya kita belajar 4 jam per hari, kita paksa 10 jam per hari sama seminggu. Itu kan nggak bisa. Jadi yang mulai pelan-pelan gitu. Awalnya 4 jam, mungkin minggu depan bisa 4,5 jam, minggu depan bisa 5 jam. Jadi ya bangun dikit-dikit aja gitu. Kalau waktu kalian kepepet ya berarti mungkin incrementnya agak dibanyakin dari 4 bisa 6 atau apa, tapi itu agak lebih berat aja. Kalau pengen mudah ya berarti nggak mungkin bisa. Jadi dibangun perlahan-lahan ya Kak Lutfi? Iya, bangun perlahan. Oke, boleh nih untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Wahyu jawabannya. Jadi tentang yang suka lari ya? Yang kenapa tadi kayak ragu kayak males gitu ya? Iya Kak, betul. Pertama ya ingat tujuan kalian sih, olahraga buat apa, dan kalian harus latihan terjadwal. Menu-menunya kalian harus diracik lah, diganti-ganti. Antara umpama Senin kamu lari, ntar besok kamu gym, besok kamu core, biar kamu nggak merasa kejenuhan itu ada. Dan pertama balik lagi tadi konsisten dan bertahap. Itu udah pasti nggak bakal malas. Oke, udah aman?
Semoga kamu selalu semangat terus ya dan tidak gampang nyerah. Oke, terima kasih banyak yang udah nanya tadi sama Kak Lutfi dan Kak Wahyu. Terima kasih banyak juga jawabannya Lutfi dan Kak Wahyu. Sebelum itu aku mau tahu dong satu kata-kata atau kata-kata biar semuanya paham gitu ya. Boleh nih dari Kak Wahyu terlebih dahulu kata-kata untuk hari ini. Kata-kata hari ini. Yang paling bagus, jangan kalah dengan takdir. Takdir bisa bakal dirubah dengan kita sendiri dengan berusaha. Oke, tepuk tangan semuanya. Ada kamu sendiri? Mungkin buat yang jenuh ya. Kalau kalian jenuh, nggak apa-apa lo istirahat dulu 1 hari. Besok kalian bisa balik ke performa kalian yang seperti dulu. Nah, gitu ya. Istirahatlah dengan serius. Istirahat dulu baru lanjut Kakak. Wow, luar biasa sekali ya sih hari ini narasumbernya keren-keren. Tepuk tangan dulu yang kencang. Jujur aku happy banget dan terharu karena kita cuma sampai di sini nggak. Semoga kita bisa bertemu esok ya Kak. Jangan sedih, jangan sedih, jangan sedih. It's okay, masih ada aku. Wah, luar biasa ya Kak tadi untuk Kak Lutfi sendiri dan Kak Wahyu serta Kak Ferari tadi. Teman-teman, obrolan kita tadi ada satu yang sangat jelas bisa aku simpulkan nih. Prestasi itu bukan cuma soal bakat, tapi soal gimana kita menanamkan bakat tersebut. Seperti yang kita lihat dari Kak Ferari, Kak Wahyu, UMJ bukan hanya sekedar tempat kuliah, tetapi ekosistem yang mendukung, serta talenta mahasiswa sampai ke level nasional dan internasional. Jadi buat teman-teman peserta tryout bersama Ruang Guru hari ini, jangan ragu lagi untuk menentukan pilihan kalian nih. Udah ada di depan mata. UMJ hadir dengan konsep edukatif dan interaktif untuk mendorong potensi kalian tentunya. Habis ini jangan langsung pulang. Manfaatkan waktu kalian mumpung kalian masih di UMJ. Itu di depan ada banyak loh booth-booth 10 fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan pasca sarjana tentunya. Tanya-tanya tentang program studi. Mungkin kalian mau kemana arahnya bingung ya. Ini arahnya kemana ayah? Bukan. Ini arahnya kemana ya? Boleh ditanya sama kakak-kakak yang ada di depan sana. Dan aku sangat amat menunggu kalian di sini sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, saya Lydia sebagai host UMJ Expo 2026 pamit undur diri. Ingat masa depan kalian dimulai dari keputusan yang kalian ambil hari ini. Sampai jumpa di kampus unggul Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bila kita pilihan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host keren kita, gengsi banget nih sesuai sama anak-anak sekarang ya. Oke, kali dia dan kakak-kakak bintang tamu kita mohon untuk tetap di tempat karena selanjutnya akan ada penyerahan cenderamata. Mohon izin Pak Septa, Dr. Septa Chandra SMH selaku Wakil Rektor 4 yang akan menyerahkan langsung didampingi oleh Direktur Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru UMJ, Bapak Joni Gunarto MPD dan Wakil Dekan 1 FIP UMJ, Dr. Sri Imawati MPD untuk dapat mendampingi. Habis penyerahan plakat and live ya guys, makasih udah gabung. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Apakah sudah siap? Oke, 3, 2, 1. Boleh sekali lagi? Ya, pose unggul.
Foto-foto hanya di atas. Maju sayang, mau maju nggak? Makasih sayang. Iya teman-teman bisa siapkan pose terbaiknya ya. Supaya Ih, ibu guru nyempil aja